Hari ini kita mau belajar penggunaan tanda koma. Di sini ada fungsi tanda koma itu kita sudah belajar ada dua. Yang pertama merinci beberapa unsur, yang kedua digunakan sebelum kata tetapi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh dari yang merinci beberapa unsur, contoh fungsi tanda koma untuk merinci beberapa unsur. Misalkan di sini merinci beberapa unsur, gudeg, gado-gado, dan pempek. Berarti makanan ketiga ini adalah nama-nama makanan. Adalah jenis-jenis makanan tradisional. Nah, kita cari nih di mana sih letak tanda koma yang benar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa unsur makanan, ada gudeg, gado-gado, dan pempek. Kalau kita sudah tahu, kita bisa kasih garis bawah pada kalimat kata gudeg, gado-gado, dan pempek. Kita kasih garis bawah dulu supaya kita tahu. Kalau misalkan kalian tidak paham dengan apa sih yang dirinci, kalian tinggal cari kata dan. Biasanya dan itu untuk mengakhiri beberapa rincian. Jadi dan itu misalkan ada 3 rincian seperti ini, maka 1, 2, yang ketiga itu akan ditandai dengan kata dan. Nah, kalian cari kata dan, terus berarti yang dirinci yang mana saja yang berada di dekat kata dan, yang hampir mirip. Kayak di sini contohnya gudeg, gado-gado, pempek. Kalau sudah tahu apa yang akan dirinci, kita tinggal kasih tanda koma pada masing-masing kata makanan tersebut. Gudeg, koma, gado-gado, koma, dan pempek. Nah, pada kata pempek jangan dikasih koma lagi karena kita sudah terakhir dengan kata dan, ya. Jadi gudeg, gado-gado, dan pempek adalah jenis-jenis makanan tradisional. Jadi kita menggunakan komanya hanya 2. Yang ketiga tidak perlu diberi tanda koma karena ini rinciannya hanya sampai di sini. Yang ini bukan rinciannya, ini penjelasannya. Oke, jangan salah lagi. Kemudian ada contoh yang kedua. Hari ini kami mengunjungi Museum Geologi, Museum KAA Konferensi Asia Afrika, dan Museum Pos Indonesia. Nah, di sini hari ini kami mengunjungi. Apa yang dikunjungi? Yang dikunjungi adalah Museum Geologi, kasih garis bawah, Museum KAA, kasih garis bawah, dan Museum Pos Indonesia, itu dikasih garis bawah. Jadi dia ada 3 yang akan kita rinci. Kalau kalian bingung seperti tadi, cari kata dan, kemudian cari ketiga unsur tersebut, berkunjungnya kemana saja, Geologi, KAA, dan Pos Indonesia. Maka rincian yang pertama harus kita kasih koma. Di sini sudah ada tadi, kasih koma. Terus Museum KAA atau Konferensi Asia Afrika, koma, dan Museum Pos Indonesia, titik. Jadi kalau dia merinci 3 unsur, berarti pasti ada 2 tanda koma yang kita pakai, 1, 2. Kemudian contoh yang ketiga, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan adalah 3 pulau besar di Indonesia. Apa saja sih 3 pulau besar di Indonesia tadi? Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kalian cari kata dan. Kalau sudah cari kata dan, lihat 2 kata di depan dan 1 kata di belakangnya, atau beberapa kata di depan dan 1 di belakang. Kemudian kita kasih tanda koma setelah Jawa, koma, Sumatera,
koma, dan Kalimantan. Jadi ada 2 lagi tanda komanya. Kemudian ada contoh yang keempat, nama bayi kembar itu Upin, Ipin, dan Apin. Cari kata dan. Namanya siapa saja, karena di sini membicarakan tentang nama, maka kita cari tentang nama. Di sini ada Upin, Ipin, Apin. Upin, Ipin, dan Apin. Maka setelah kata Upin, koma, Ipin, koma, dan Apin, titik. Ya, jadi komanya ada 2. Kemudian contoh yang selanjutnya, fungsi tanda koma itu digunakan sebelum kata penghubung yaitu kata tetapi. Kita lihat. Nah, di sini kita harus mencari kata tetapi dulu. Di sini ada kalimat yang pertama, bebek goreng rasanya lezat tetapi dagingnya sedikit alot. Kata tetapi di sini boleh kita lingkari. Ya, karena di sini fungsi tanda komanya berada sebelum kata tetapi, berarti adanya di belakang kata tetapi. Sebelum kata tetapi, maka di sini kita kasih koma. Begitu caranya. Contoh yang kedua, hari ini terlihat cerah, tetapi Siti tetap membawa payung. Kita lingkari dulu kata tetapinya. Hari ini terlihat cerah, tetapi. Oke, ini dikasih lingkaran. Setelah dikasih lingkaran, maka sebelumnya adalah setelah kata cerah. Jadi sebelum kata tetapi. Jadi sebelum lingkaran ada tanda koma. Kemudian yang selanjutnya, Edo ingin sekali bermain tetapi PR-nya belum selesai. Di sini ada kata tetapi. Yang mana ya? Ya, betul yang ini. Maka kata tetapinya kita kasih lingkaran supaya mempermudah kalian. Nah, kalau sudah jelas tetapinya ada di sini, maka tanda komanya ada di belakang kata tetapi. Di sini adanya. Jadi gitu caranya. Selamat belajar.